Hai, gua Aditya Herpavi dan this is our bedtime story. Di sini kita hanya akan membahas topik yang sangat menarik dan seru-seru aja. Kita akan kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Nah, kali ini kita punya topik yang sangat menarik buat kita bahas, yaitu tentang pernikahan di usia muda atau pernikahan dini. Wah, kayak ingat sinetron-sinetron zaman kapan gitu ya. Dan untuk membahas topik ini, gue punya partner bicara yang sangat pas. Yaitu siapa lagi kalau bukan istri gue sendiri yang tercinta, Mommy Jelantik Herlanti. Hai Mommy. Hai, kamu terpaksa ya? Enggak Nggak ada dong. pilihan lain kan soalnya. Mommy, this is what we've been waiting for, ya kan? Iya. Kita bisa sharing our bedtime stories to others. Wow, lisoy dulu lah. Soal. Mommy, di sini kita pengen sharing nih sama teman-teman, sama penonton Sharing semua. apa tuh? Yang jelas sejak zaman pandemi COVID-19 ini Yes. kan kita dengar banyak banget pasangan-pasangan muda lagi nih yang mereka tiba-tiba menikah di usia muda kayak kita. Iya ya. Nah, Jadi flashback ya. flashback. Mungkin kita cerita sedikit kali ya masalah kita nih ya. Jadi penonton, Jelantik Herlanti ini, Mommy Jelantik ini sudah mendampingi hidup gua lebih dari 20 tahun. Alhamdulillah. Dan kita menikah di usia muda, Usia muda. 20 tahun. Jadi 2020. kebayang 20 nggak? tahun pernikahan, gue kawin umur 20 tahun. Separuh hidupku sama kamu. Hai, Anda. Ini pasti banyak yang bertanya-tanya. Mungkin sebagian kalian sudah pada tahu kalau gue udah nikah. Oke, Aditya Herpavi Ada udah ya? nikah. Ada yang belum tahu? Ada. Pertanyaan gue ke arah situ nih jadinya. Ada yang belum tahu. Ada lah pasti, ada ya? pasti Ada ya? ada. Berharap ada. Boleh dong berharap, namanya juga harapan meskipun semu ya, Tik. Mami, orang tahu aja kita udah nikah, tapi mungkin sedikit orang yang tahu kalau kita nikah udah 20 tahun Iya. lebih. Ya kan, Alhamdulillah. anak kita aja udah bukan remaja lagi, udah dewasa Bukan, lah itu, iya. udah kuliah ya kan, anak pertama kita. Nah, tapi orang juga mungkin pengen tahu nih, pertama kita ketemu tuh di mana sih sebenarnya? Kita ketemu tuh awalnya pacaran dari SMA kelas 1, SMA di Di mana? SMA 3. SMA 3 Setiabudi, Setiabudi, gue ketemu SMA sama bini gue. SMA 3 Jakarta. Terus pacaran dari kelas 1 SMA terus sampai Bisa tuh ya. Sebenarnya agak membingungkan ya sih. kenapa? Gue bingung. Ya gua gue juga bingung, gak ada antara pilihan gue mau lain senang gimana. apa gue mau sedih Nah, nih. semua teman-teman gue ngomong begitu. Bentar ya, Tik ya. Lu antara prestasi apa kesian? Lu tuh. Dari dulu sampai sekarang dia lagi. Orang dia. mah udah ganti-ganti ya kan, udah update status. Gue sampai malu, gue bikin mesti bikin status apa lagi? Coba. Dia lagi. Lu Iya. lagi Gue mau udah edisi udah berapa tahun yang lalu masih dia lagi. Masa foto-foto lama kita upload lagi kan nggak seru ya kan? Tapi ya sudahlah. Anyway, memang these days nih banyak banget pasangan-pasangan muda yang mungkin mereka juga kaget. Mereka siap nggak siap? kaget. Menurut lo, kita siap nggak kawin di usia 20 tahun? Kalau menurut aku pernikahan itu nggak ada yang siap. Nggak ada kata siap untuk pernikahan. Jadi emang lo harus berani-beranian aja. Siap nggak siap ya, Di Bu? waktu itu, di momen itu lo berani nggak ambil keputusan. Kalau nggak, terpaksa. Kalau nggak terpaksa. Kalau terpaksa ya mau nggak mau. Itu beda lagi. Itu beda lagi ceritanya. Mungkin ada perjodohan atau keadaan yang memaksa Betul. untuk. Jadi itu beda lagi. Tapi kalau memang mau menikah muda, menurut aku itu bukan satu batasan, bukan juga satu halangan. Jadi kalau misalnya memang mau, ya udah. Ya why not gitu ya. Ah. Yang penting ya yakin. Karena jujur ya, lo jangan GR. Jujur pada saat gua menikah sama lo saat itu di tahun itu gue yakin sih kalau memang ini jodoh gua, ya udah insya Allah no doubt, nggak ada keraguan Iya. sedikit pun ketika gua nikahin lo. Jadi ceritanya tuh ya waktu kelas 2 SMA. Waktu gue kelas 2 SMA tuh gue sempet mau keluar kota lama. Jadi kayak let's say 2 minggu. Mau ngapain keluar kota lama? mau Udah nggak usah ngapain? diomongin di sini. Justru kita harus kupas tuntas sampai ke akar-akarnya, Ya Bu. waktu itu. Oke, gue buka deh nih ya. Mungkin bini gue malu. Dia biasa emang begini. Kalau artis zaman dulu suka malu. Jadi memang zaman gue SMA nih, gue nobody banget ya. Gue nobody banget, tukang bolos, tukang berantem dan sebagainya, pemabuk, ya kan? Seru loh jadi pemabuk pada saat itu. Pada Kalau saat- sekarang enggak. Nggak. Banyak peraturan dari pemerintah. Ya, yang Oke. harus di- Yang jelas saat itu bini gue, dulu cewek gue ya, pacar Ya, gue iya. dulu. Pacar gue udah jadi artis. Serius.
Dia punya grup band dan dia udah zaman dulu tuh di TV ada channel namanya MTV. Udah mukanya video Sampai klipnya sekarang juga udah MTV ada bisa Pak. ya dicek di YouTube ya. Bisa, ada. Bisa dibuktikan, bukan bullshit. Nah itu memang dia udah jadi artis, gue nobody. Jadi justru gue yang ini serius nih cewek nih gini mau sama gue gini. Ya gue sadar diri lah Dik, saat itu ya gue kayak gimana, kehidupan gue kayak gimana dan sebagainya. Tapi lu sibuk banget sih Bu. Iya, jadi waktu nih gue ulang lagi. Jadi waktu kelas 2 SMA itu gue mau tour, lagi liburan sekolah. Dia ini. Tour apa sih Bu? Tour Bandnya apa Bu? Bandnya apa Bu? Vokaler bini gue. Emang begitu kita. Ya pokoknya gue waktu at that time gue tour Jawa Bali, terus mau pergi lama, terus dia beli cincin loh, cincin emas asli sampai sekarang masih ada, mestinya gue pakai ya. Itu cuma kalau nggak gue gadein ya. Itu nanti topik lain lagi. Iya. Bagaimana caranya menggadai-gadaikan barang di pernikahan. Nah, itu dia kasih gue cincin, terus kasih gue surat gitu. Kurang lebih isinya tuh kayak gue memilih Jelantik Erranti sebagai pasangan hidup gue. Itu udah dia bikin di tahun 97. Tuh lo bayangin. Jadi ketahuan deh kita udah tua ya. Itu ya. Padahal gue baru ngomong kita nikah di umur 13. Iya. Gue baru dapat lo kawinin langsung. Kita kan satu pengajian dulu. Jadi memang begitu ya. Jadi gue udah yakin banget dari pacaran kalau ya she's the one maybe gitu. Iya. Akhirnya jadi dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Gue jadi nikah sama lo ya kan. Aduh, tau gitu gue siapa gitu ya. Oh gitu ya. Iya, kalau gue tahu doa gue bakal dijabah seperti itu. Enggak, belum tentu. Bapak jangan GR dulu. Bapak jangan GR dulu. Bapak jangan GR dulu. Oke. Ya udah berarti memang intinya gue udah yakin sama bini gue saat itu. Terus kita nikah muda. Gue semester 4, kuliah semester 4. Dia kuliah, waktu itu udah. Gue udah gawe. Makanya gue yakin. Udah. Jadi 1 tahun sebelum kita nikah tuh almarhum bapak gue ngomong sama dia, dipanggil ke kantor bapak gue. Dipanggil ke kantor bapak gue, waktu itu kita mau jalan ke Bandung, gue inget banget. Mau jalan ke Bandung dipanggil ke kantor. Kamu itu ngomongnya apa papa? Gue nih yang ngomong nih. Oke, gue yang ngomong deh. Kan gak ada di situ gue. Almarhum bokap mertua manggil gue ke kantornya. Terus ruangannya ditutup kerenya. Pakai kre, kalau kantor pakai kre, bukan gordeng. Kebayangkan lo sih kayak apa tuh? Kayaknya gue mau disidang nih. Syukur ya. Padahal anaknya belum gue apa-apain. Udah mati gue. Masa? Iya. Boleh kali ngeles dikit. Oke. Terus akhirnya dia ngomong, kamu tuh serius gak sih sama anak saya? Dalam hati gue, ya serius lah. Kalau nggak ngapain gue udah. Waktu itu kita udah berapa tahun pacaran deh? 4 ya, kalau nggak salah. Udah 4 tahun pacaran, ya pasti serius lah. Ya serius lah om. Gitu, manggilnya masih om. Ya kalau kamu sudah serius, kamu tunjukin lah. Karena saya lihat kamu udah bisa nih. Alhamdulillah pada saat itu gue udah punya profesi ya. Profesinya apa Pak? Bukan sulap, bukan sihir, aneh peragawan. Jadi gue udah punya penghasilan meskipun nggak tetap ya. Gue kalau anak sekarang bilangnya model. Sejenis tempe ya, tekwan apa. Enak tuh model. Itu model. Kalau dulu orang-orang dulu nih kita umurnya nih bilangnya itu tempe. Itu adalah peragawan gitu, yang jalan di catwalk gitu. Udah akhirnya gue menangkap omongan dari beliau saat itu ya, gue pikir ya udahlah, omongan orang tua berarti dia nggak mau anaknya gue main-mainin gitu. Gue jawab iya saya serius, titik. Udah habis itu gue minta izin, gue pergi lah sama cewek gue keluar kota ke Bandung gitu ya. Nggak lama gue ngomong dong ke nyokap gue, mah kayaknya gue diomongin gini. Waduh, kamu yakin kamu masih muda? Udah ready to go gitu kan, ready to launch. Karena pada saat itu di keluarga gue, kakak-kakak sepupu juga belum ada yang menikah. Jadi gue perdana nih. Hahehoh nih pokoknya deh, Kang Keong ya Tik ya. Nggak ngerti mesti bagaimana. Kamu kasih tahu dulu kenapa kita suka ngomong Kang Keong kalau hahaha. Ya karena kalau tukang keong kan biar gini dulu. Baru keluar tuh keongnya gitu. Ya kan? Udah akhirnya gue ngomong sama nyokap gue. That's why di acara pernikahan gue atau di akad nikah gue, kalau bisa lihat foto-fotonya, emak gue tuh mukanya bingung. Orang mah happy mukanya, ini mukanya bingung. Aduh maaf ya mak, tapi emang begitu keadaannya. Mak aku masih ada kalau nonton ketawa gitu nanti.
Emang begitu loh. Asli mak gue di semua foto ada kali 15-16 foto mukanya bingung semua. Gue bingung nih gue milih yang mana nih buat dipajang. Udah lah pokoknya singkat kata gue nikah sama Atik Ya. dan tahun depannya kita udah dikaruniai Alhamdulillah. seorang putra, Jorel Arden Herlavi yang sekarang umurnya udah 19 tahun. Udah kuliah anak kita yang pertama. Gue senang banget, gue bersyukur meskipun di early marriage itu banyak banget rintangan ya Tik ya. Ya, gue rasa Banyak sih, banget ya, rintangan. ya, Usia karena- muda lo bayangin kan, teman-teman kita lagi happy-happynya. Oh, tuh. lagi keluar masuk disco. Iya, lo bayangin dong, 20 tahun kan baru masuk kuliah ya. Aku Iya. nggak tahu loh kalau Enggak, sekarang aku tuh nggak kan tahu. semester 4. Enggak benar. Aku nikah kan semester 4. Iya. benar. Itu Kan at that orang-orang time dia sibuk nggak kuliah. pacaran. Karena memang udah dia memang dari Enggak, gue sempat kuliah. Cuman gue kuliah karena harus biaya sendiri ya. Iya. Gue Memilih harus untuk memilih lah. bekerja. Gue kerja apa kuliah? Gue milih kerja. Kalau gue milih kuliah siapa yang biayain? Mau nggak mau. Udah gitu, gue mesti menghidupi istri dan anak gue saat itu. Kita akhirnya memutuskan untuk ya udahlah, pokoknya gue fokus kerja aja. Dan alhamdulillah mungkin karena doa istri juga ya. Ini penting loh nih buat yang udah married atau baru mau married. Doa istri tuh luar biasa penting buat gue. Karena apalagi kalau istrinya memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah gitu ya. Iya. Itu memang doanya udah lo doain gue aja deh. Kalau bisa 24 jam lo doain gue. Begitu. Itu memang sangat melancarkan karir gue ya Tik ya. Gitu. Ini yang gue bisa sharing sama kalian. Ya. Nah, kalau bilang berat ya jelas berat lah Berapa? karena gue ngerasain banget di awal nikah gue masih tinggal di rumah mertua gue. Rumah ibu bapak gue. Tapi dengan ya kan orang tua bilang dalam satu kapal nggak mungkin ada dua kapten ya. Iya, betul. Itu berat banget dan ini kenyataan loh buat teman-teman di luar sana yang mengalami apa yang gue rasakan di saat itu. Memang tinggal satu rumah dengan mertua atau dengan orang tua itu tidak gampang. Iya, iya. Tidak gampang. Ya semua pasti ada plus minusnya. Cuman maksudku kalau kamu udah berumah tangga, kalau memang at the end kamu harus ngurusin salah satu dari orang tua beda cerita. Tapi Iya. setidaknya harus ada lepas dulu. Ada fase Punya nyali lah untuk memulai. lo harus ada fase untuk gue lepas dulu nih dari zona Nyaman. orang tua dulu. Kita nggak bilang itu zona nyaman karena Iya belum sih. tentu, Iya ya sih, kan? bener Kan juga. keadaan bisa macam-macam. Betul, Tapi sorry. lo harus lepas dulu. Di situ lo mau at the end kalian nanti balik lagi untuk ngurusin orang tua ya nggak apa-apa. Cuman yang jelas kalau dibilang umur berapa misalnya menikah muda tuh nggak ada umur yang pantas atau kalau menurut aku Nggak ada pernah usia siap. yang pantas. Nggak ada yang pernah siap dan untuk muda nikah. atau tidak semua balik lagi tergantung keadaan saat itu. Iya. Seperti yang tadi Adit bilang ngomongnya ya kalau memang keadaan harus membuat kalian menikah ya mau gimana Betul. lagi. Kalau jodohnya udah Hmm. ada, kenapa enggak? Iya. Masalah yakin apa enggak? Mungkin yakin, tapi di tengah jalan tiba-tiba berubah pikiran, ya udahlah ya. Zaman sekarang biasa. Cuman kan orang banyak yang nanya kayak gini, kalau nikah muda itu secara konflik itu Ya. lebih rentan apa enggak? Oh jelas. Iya. Emotionally masih unstable. Unstable, iya. Masih belum Karena stabil. gue ngeliat kayak ya contoh paling deket deh adik gue, dia tuh menikah di usia yang menurut gue tuh mateng ya. Jadi 30 dia ya? 25 ya? jadi- lebih dong. jadi dia nggak lebih dari 30. Cuma maksudnya dia pikirin tuh benar-benar step-stepnya apa, kapan ya. Memang di usia kita menikah, ya namanya umur 20 tahun ya. Siap nggak siap ya Bu? Siap nggak siap harus siap. Apalagi wanita mungkin lebih berat kali ya. Ya gue Iya. bukan yang mau ninggin perasaan istri gue, tapi menurut gue memang job desk seorang ibu tuh jauh lebih complicated lah. Mau ibu rumah tangga atau ibu kerja, Mm-mm. otaknya ibu tuh selalu ke anak, apalagi kalau dia udah Iya. punya anak. ya. Makanya perempuan bisa multitasking kali ya. Laki-laki Luar bisa nggak? biasa. Lisoy dulu lah kalau Lisoy begitu. lagi, Gile. lisoy ulu. Emang perempuan tuh hebat loh, bener loh. Gue disuruh multitasking, gumoh gue yang ada gue. Susah banget. Bener, waduh. Makanya besok-besok pakai selabet ya biar bunga. Pakai tatakan Tik. inner. Ada pertanyaan nih dari teman-teman nih. Ini Mas Aditya Herpavi sama istri ini pandangannya terhadap pernikahan di usia muda tuh seperti apa? Oke, kita ngomong usia muda tanda kutip ya. Iya. Usia muda Relatif zaman ya. dulu, mungkin zaman orang tua kita, orang menikah umur 17, umur 18, mungkin umur 15, hal yang common ya. Kaman Yang biasa. biasa, karena memang dulu mungkin hidup tuh lebih simple. Ya. Kebutuhan orang hidup daily tuh lebih Iya. simple lah, nggak complicated sekompleks sekarang. gitu. Tapi kalau sekarang mungkin kita dengar anak kita atau ponakan atau teman atau saudara menikah di umur 20 tahun atau 21 tahun tuh kayaknya Berasa muda banget ya? banget. Muda banget Muda ya? banget. muda ya. Muda. Mudah banget gitu karena memang
mungkin dipikirnya anak-anak umur sekarang ya, anak-anak remaja atau yang baru dewasa, umur 20 atau 21 itu lagi ranum-ranumnya kali Iya. ya. Tapi kalau misalnya secara ini, lo sebenarnya lo kan juga udah jadi bapak ya? Iya. Bawa bapak, gue anakku 2, kalau Iya, satu bapak, 2 gue ibu-ibu bapak, berarti. ibu-ibu. Nah, kalau misalnya secara ini, lo sendiri termasuk yang karena lo sekarang udah punya anak gitu, lo memandangnya lo yang ke oke nikah muda atau nanti dulu? Dengan segala macam apa yang udah kita alamin sekarang nih, dan sekarang lo udah punya anak yang hampir seusia kita loh. Jujur-jujuran nih ya. Buhurli ya. Buhurli. Gue udah ngomong sama anak gue, karena kan gue nikah umur 20. anakku tahun depan 20 loh. Makanya gue nanya nih. Jadi gue udah ngomong. Emang lo katanya gue gak mikirin tuh pertanyaan apa? Terus ya anak Oke. ya pandangan Anak lo. gue tahun depan nih 20 tahun. Dia udah tiba, ya nih dia punya pacar, aku udah punya pacar. Jadi dia udah ngomongin lah masalah hubungan begini-begini in relationship. Gue cuma bilang sama dia, zaman ayah aja 20 tahun yang lalu itu beda sama zaman sekarang. Iya. Padahal jaraknya baru 20 tahun loh, belum 30, belum 50. Gak baru juga sih. 20 tuh udah lama. Ya biar kelihatan muda kali, Tik. Boleh kali, tipis-tipis. Iya kan? Nah, terus kamu ngomong Anak apa? gue bilang sama anak gue, silakan aja nomor 1 kalau lo udah yakin. Tapi untuk menuju yakin sama calon bini lo atau calon istri lo itu nggak semudah itu loh. Jangan cuma di mulut, itu bener-bener harus melalui proses. Kayak gue kan sama mamanya kan pacaran, kita sebelum nikah pacaran 5 tahun. 5 tahun lebih. 5 tahun. 5 tahun lebih gue pacaran. Jadi meskipun nikah muda tapi udah tau lah kurang lebih karakternya cewek gue itu seperti apa sih. Ya nggak, lo juga mungkin kurang lebih udah tau lah bangsat-bangsatnya gue, jelek-jeleknya gue. Meskipun nggak ada bagus-bagusnya ya, semuanya jelek gitu loh. Tapi ya kan mau nggak mau udah gue kawinin, Iya. dia harus terima gue apa adanya, begitu. Itu penting sih. Nah, kalau misalnya boleh memilih, boleh memilih, gue bilang sama anak gue, lo fokus aja dulu sama kuliah lo. Kalau gue kebetulan, alhamdulillah, saat itu gue udah punya profesi, meskipun umur gue baru 20 tahun, tapi gue udah punya penghasilan, gue udah punya profesi, gue bisa lah sedikit banyak. Dan intinya sih menurut menghidupi. gue, lo punya niat dan tekad yang kuat Siap untuk menghidupi gue. Aku terharu deh. Masa? Jadi mules. Tisu mana tisu? Jadi mules. Jadi memang kalau menikah muda boleh. Boleh. Tapi tanda kutip kondisinya bagaimana? Iya, benar. Pasti nomor 1 sekarang dengan zaman seperti ini, kebutuhan seorang manusia itu jauh lebih besar ya, secara finansial ya. Pasti. Kita butuh pulsa karena ada peduli lindungi dan Sebenarnya. sebagainya. Itu lo gak bisa kemana-mana loh. Iya. Kalau meskipun katakanlah, iya. Udah cekin saya. Maaf ya sayang, percuma iPhone lo mahal 20 juta, kalau nggak ada kuotanya, nggak ada pulsanya, lo nggak bisa masuk mall. Nggak bisa masuk. Lo nggak bisa masuk mall. Jadi nggak lo bisa butuh masuk. kuota. Iya. Zaman sekarang hidup itu penting tuh. Nggak bawa dompet, nggak wifi. No way. Yang penting ada kuota, sama ada HP. Yang Ada. penting mana-mana bawa charger. Tuh kalau sekarang begitu. Jadi memang silakan aja. Tapi lo harus siap. Nomor 1 gue bilang sama Jojo, anak gue namanya panggilannya Jojo. Jo, lo udah harus siap ngidupin diri lo sendiri. Kalau lo udah bisa berdiri sendiri di atas kaki lo nggak hidup di dompet gue lagi, lo udah bisa, ya intinya tanggung jawab sama diri lo deh. Baru lo bisa belajar untuk tanggung jawab sama orang lain. Iya. Tapi kalau lo nggak ngidupin diri lo sendiri aja masih hidup di dompet orang tua, gimana lo mau ngidupin bini lo, ya kan? Diketawain sama dunia sama Mickey Mouse. Benar. Makanya itu ya udah nasibnya lah kartun, Tik, ya kan? Jadi itu cukup lah ya jawaban dari kita ya. Cukup. Kalau gue termasuk yang kurang setuju. Gue kurang setuju. Jadi, Gue lebih setuju kalau ya, memang untuk saat ini ya, karena memang Iya. situasinya tuh udah kompleksnya udah beda. Maksudnya semua permasalahan hidup tuh udah jauh Kompleks. lebih kompleks. lebih jauh. complicated. Tapi balik lagi semua sesuai dengan niat, tekad dan keadaan saat itu. Tapi sekali lagi, Mam, jangan nangis. Ini kan bedtime story. Jadi jangan dibawa jadi mimpi Jangan. buruk. Jangan, nikmatin aja. Semua tuh harus dijalanin aja. Betul. Kalau memang lo ya maaf ya karena keadaan atau memang Iya. udah yakin, ya udah. Ada juga yang bilang rezeki mah ada aja kalau udah Betul, nikah. betul. Apalagi nanti begitu punya anak Iya. lahir ke dunia, anak itu membawa rezekinya dia sendiri. Iya. Lagi bengong, dilalerin itu tiba-tiba ada tawaran kerjaan. Itu kan rezeki yang tak terduga, ya kan, Tik? Tak terduga loh itu. Patut disyukuri. Cuman rezekinya, hasilnya harus dibawa pulang ke rumah. Ya kan, jangan mampir ke spa, mampir kemana, itu ada ceritanya gitu loh. Karena ada juga yang begitu tuh. Ada gitu, bilangnya 100 padahal dapetnya 500. Ya kan, janganlah. Biasanya mulai dari bawang-bawang kecil dulu tuh, lama-lama bawang gede. Itu nggak boleh, terbuka aja lah pokoknya.
lah. Terbuka yuk. Ya. Oh, belum katanya sabar. Sabar. Pertanyaan nomor ada titipan pertanyaan nomor Ada. 9. 9. Di umur pernikahan keberapa mulai ada konflik pernikahan? Gue duluan deh yang Oke Bu, gue angkat tangan. di sini pertanyaannya di umur pernikahan keberapa? Gue boleh ngomong. Sebenarnya sayang, tidak Sayangnya ada, mana nih? tidak ada kesemuaan. Oh semua, gue udah GR aja. Tidak ada di umur keberapa. Lo kawin, tidur, melek mata, udah ada masalah. Jadi Lo belum kawin aja udah banyak masalah. Nah. Lu emang gue nggak tahu hidup lo banyak masalah. Gimana lo tidur satu tempat tidur ada 2 kepala? Lo jangan mikir malamnya doang, enaknya doang. Iya. Lo pikir melek mata, lo lihat sebelah lo. Hah? Dia lagi. Enggak, gue bercanda. Maksud gue, Bener. ini nggak bisa jadi patokan kayak di usia pernikahan keberapa lo, nggak bisa. Jadi memang menurut aku, gue alhamdulillah baru 20 tahun. Gue selalu ngomongnya baru, kenapa? Masih banyak kok pasangan-pasangan yang lebih dari 20 tahun. Jadi gue selalu ngomongnya gue baru 20 tahun nikah. Nah, tapi kalau misalnya di usia keberapa, usia pernikahan keberapa ada konflik, menurut aku ya memang akan ada Tiap konflik. hari. Jadi masalah itu dihadepin bukan dihindarin. Iya. Cara untuk mengatasi Untung masalah. ada. Nah ini buat Solusinya orang-orang apa? early marriage nih, biasanya yang baru-baru nikah Iya, nih ya, betul, pasangan betul. muda masih emosi-emosinya, kamu, nah terus pasti ada masalah tiap hari, masalah berat lah, masalah ringan. Tapi kalau umur segitu kayaknya semua masalah berat ya, Iya, karena masih less experience, betul. masih sedikit pengalaman, mau cerita ke orang tua juga takut dimarahin, takut orang tua terlalu banyak ikut campur, Iya. dan nggak baik juga sih kalau orang tua terlalu banyak ikut Ya, campur betul. dalam Itu pernikahan, gue itu setuju nggak sehat, Gue nggak setuju sehat. banget. Justru kita harus belajar untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga itu berdua. Yes. Kalau udah mentok tok baru deh. Emang solusinya sebenarnya kalau menurut gue sih ya lo harus ngobrolin. Mau nggak mau, suka nggak suka, empet nggak empet, emang mau nggak mau. Karena kalau gue selalu ngomong sama dia gini, seberat apapun masalah yang lagi kita hadapin, ini agak berat omongan gue nggak ada pilihan lain selain mau growing old with you. Tapi gue selalu menyerahkan, gue jadi berkaca-kaca. Gue selalu menyerahkan semua ke dia. Kalau misalnya lo udah nggak tahan atau apa, gue selalu ngomong gitu. Jadi pola komunikasi kita berdua tuh karena ini leads to our next question. Yes. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, kita ditanyain, lo pernah nggak ada kepikiran bercerai? Menurut gue semua pasangan yang udah lebih dari Pasti ada. Jadi kita nggak usah bohong, nggak usah kita. ya nggak usah kayak nggak pernah gue gini. Itu pasti across in your mind. Pastilah. Pasti ada. Catat tuh. Catat. Catat. Nih, Jangan nangis, catat ini aja. mesem-mesem semua. Jadi pasti ada. Cuman ya lo bagaimana ngatasinnya? Kalau gue sama Adit tipenya yang kita alhamdulillah mungkin fase di atas 5 tahun tuh atau di atas 10 tahun udah nggak berantem yang teriak-teriak, udah nggak bisa teriak-teriak. Gue sadar banget bahwa di dalam rumah tangga gue nakodanya dia. Jadi gue selalu menyerahkan, ya kalau lo udah nggak tahan, kita omongin baiknya gimana. Gue tuh gue seterbuka ini ke semua orang ya, karena memang ya itu one of the solusinya cuma itu, apa lagi? Lagi pula Mami, sorry teman-teman. Biasanya yang namanya emosi itu wajar lah. Kita manusia kan ya, kita bukan malaikat juga yang selalu benar. Kita pasti melakukan kesalahan kecil maupun kesalahan besar itu sering lah. Baik yang kita sengaja maupun yang kita nggak sengaja juga, namanya orang nggak sengaja tiba-tiba bikin salah istri kita atau pasangan kita, suami kita sakit hati. Itu hal yang biasa. Tapi kalau diulang-ulang lagi juga luar biasa gitu ya. Kadang kesalahan yang sama kita ulang-ulang. Cuman memang kalau gue sih bisa ngomong, rumah tangga yang lumayan banyak berperan penting itu ya suami sama istri. Karena mau dibawa kemanapun ya komunikasi suami sama istri ini penting banget. Gue salah, gue minta maaf. Bini gue salah, gue minta maaf. Orang udah serius loh kan. Gila kali.
Kalau gini-gini aja deh. Gue mulu. Oh iya bercanda. Nggak, tapi memang begitulah kurang lebihnya. Kita harus tahu karakter pasangan kita. Gue mau bohong. Banyak kan gue yang minta maaf. Iya. Oh, tuh udah bohong. Bohong. Aduh, B. maaf. Oh. Gue disidang. Oh. Tapi emang bini gue luar biasa penyabar dia. Untuk kamu jidatnya nggak lebar loh. Ini kalau pikir kenapa ditutupin poni? Oh, iya. Ini ilusi untuk menutupi. Orang jidat. sabar jidatnya lebar ya. Banyak mikir. Tapi memang bener sih, memang sukacitanya itu. Dan kita nih laki-laki ya, suami di luar sana termasuk gue, suami ini berat lah. Beratnya karena suami memang umumnya itu banyak menghabiskan waktu di luar. Dan memang di usia tertentu, yang tadi gue pikir gue makin tua tuh ternyata godaan atau cobaan yang mengarah ke hubungan pernikahan itu makin sedikit. Ternyata enggak. Ternyata memang itu sama sekali tidak ada hubungannya. Umur boleh bertambah, ya kan, karir boleh bagaimana, tapi memang yang namanya godaan seorang suami itu nggak akan ada habisnya. Gue nggak tahu ya, mungkin gue pakai dulu kacamata gue biar bisa lihat dosa lo sama bohong lo yang kemarin-kemarin. mungkin sampai gue Biar lebih jelas. bongkok juga ibaratnya ya kan. Kalau mau kesempatan untuk nakal sih pasti ada aja. Pastilah. Pasti ada aja. Gue yakin lah, gue percaya itu nggak ada yang perlu gue tutupin. Cuman balik lagi, yang penting kita tahu batas. Jujur Li. Huhur Li, harus tahu batas lah gitu ya kan. Kita lagi pergi sama teman-teman kita cowok-cowok di luar sana begini. Ya udah, tapi lo tahu batas gitu loh. Kapan harus stop gitu. Memang teori sih gampang ya. Tapi praktek sih memang tidak segampang itu. Harus mulai kesalahan lagi yang sama, ngulangin lagi. Tapi sampai lama-lama lo ngerasa aduh kayaknya gue udah harus taubat nih. Gue udah gak mau kecebur di dosa yang ini lagi. Nah ini pengalaman hidup gue yang gue bisa sharing. 20 tahun menikah, banyak banget dosa gue sebagai seorang suami terhadap istri gue. Gue juga masih banyak kekurangan sebagai gue selalu merasa gue belum menjadi istri yang sempurna, ibu yang sempurna, jauh. Tapi ya kita tetap berusaha memperbaiki. Gue selalu belajar. introspeksi, aduh gue salah lagi, kok kesalahannya itu lagi ya. Kayaknya gue gak dewasa nih. Continuity, Bapak terlalu continuity soalnya. Sama kesalahan aja di continuity. Well, at least gue gak kemana-mana. Gue gak pernah lari di tanggung jawab gue. Ya, Nah ini penting nih. Ini gue bisa sharing nih sama teman-teman yang lebih muda, mungkin umur dari kita. Laki-laki tuh jangan pernah lari dari tanggung jawab. Kesalahan biasa, laki bro. Iya gak? Tapi kalau lo melarikan diri dari tanggung jawab lo, menurut gue sih lo bukan laki, chicken. Gitu, lo harus hadepin. Karena memang itu laki-laki, itu bedanya laki sama perempuan menurut gue, menurut almarhum ayah mertua gue. Dia yang ngajarin gue, kalau lo laki-laki, lo gak boleh dari tanggung jawab lo. Gue nih laki nih, gue lahir duluan daripada lo. Lo hadepin semua masalah lo. Karena semakin cepet lo hadepin, lo atasin, apalagi kalian atasin berdua, itu akan semakin cepet selesai masalah itu. Dan manusia tuh punya sifat dasar pemaaf lo. Pelupa. Ya kan? Ya minimal kalau nggak maaf lupa lah dia lah. Maaf. Gitu. Kalau dia minta maaf dulu baru minta izin. Ya udahlah, seru lah. Intinya pokoknya pernikahan tuh seru banget. Banyakan berantemnya daripada akurnya. Ya nikmatin lah ya. Iya. Kalau kalian di luar sana teman-teman yang memang sekarang umurnya antara 19 tahun sampai 25 tahun. Iya. Yang which is mungkin orang-orang ngerasanya itu adalah usia pernikahan yang dibilang muda atau untuk menikah. dini lah. Ya balik lagi semua dibalikin ke lo, tekad, niat, dan apakah lo memang sudah bisa seperti yang tadi Adik bilang sebagai seorang suami bisa nggak bertanggung jawab ngasih makan anak. Paling tidak pakem itu ada, ya go for it. Gue juga nggak bisa ngomong ini salah atau ini benar gitu, karena benar salah bukan punya kita. Yes, last but not least, kalau udah menikah, memutuskan menikah dan sudah menikah, secepat mungkin pindah ke mau kontrakan, mau kos-kosan, karena kita juga dulu ngontrak dulu. Kan? Pokoknya semua ada proses yang indah itu ya, meskipun banyak pahitnya daripada manisnya, tapi di saat kemudian dulu, kita bisa bilang itu proses yang indah setelah kita melewati itu semua. Karena dengan begitu pasangan suami istri ini akan jadi lebih kompak. Lo nggak makan, lo lapar berdua. Mau makan Indomie sepiring berdua, mau makan somai sepiring berdua. Jadi semua itu dirasakan bersama dan tanpa kita sadari ya, itu membuat kita semakin solid sebenarnya. Iya, betul. Antara si suami dan istri itu semakin solid. Dan ketika semakin solid, kalian untuk bisa mengucap marah atau apalagi astagfirullahaladzim cerai itu akan semakin jauh.
Karena udah ngerasa apa tuh, butuh ya deh. Iya. Udah semakin butuh Mm. gitu. Gue butuh dia mungkin butuh gue gitu. Iya. Kalau enggak mah kebangetan. Makin lama makin lama usia pernikahan juga memang makin rasa membutuhkan itu makin besar. Semakin besar. Jadi jangan takut-takut ya. Kalau kalian comfort zone, tinggal sama orang tua atau sama mertua, cabutlah. Rasainnya dulu, ya kan? Maksudnya karena gini, memang gue tahu di Indonesia kebanyakan itu ada pakem bahwa anak tuh kita harus. Tapi kak, tapi bang, tapi tante, tapi om, aku belum punya penghasilan tetap, tapi begini. Deh percaya aja. Lo pikir gue 20 tahun menikah, gue punya penghasilan Tapi tetap? harus punya penghasilan ya. Ngerti. Harus Tapi punya penghasilan. Rezeki itu ada aja deh. Iya. Rezeki ada aja. Pokoknya nawaitunya dulu deh. Niat Niatin sama dulu. Kita tekad kan mau yang tadi ngapain gue aja udah bilang. niatin dulu kan? Iya. Ya kan? Kita niatin dulu. Begitu niatnya ada, jalannya pasti ada kok. Yang penting ya, Yakin. yakin. Itu yang Jadi, penting. Tadi itu berarti berbagi tips untuk pasangan yang ingin menikah muda berarti. Yes. Ya berarti pertanyaannya sudah habis. Tuh, jadi kita harapkan kalian tidak bosan menonton kita berdua. Apa sih bilangnya gimana nih ngomongnya kalau gitu? Oke. Please like, comment, and subscribe. Oke, good night.